Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Bimbingan dan Layanan Pendidikan bagi Anak ADD atau ADHD. Materi akan dibawakan oleh Saudari Dina Mediana, Dina Ratia Oktiarani, Aji Nugraha, Toto Sunarto, dan Wifi Afifah. Langsung saja pada materi yang pertama. Saya Dinda Roti Oktirani akan menyampaikan materi tentang pengertian ADHD dan klasifikasi ADHD. Menurut Rofian 2018, halaman 16 mengemukakan bahwa Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah suatu kelainan medis yang dapat dikenali dan memiliki ciri tersendiri yang cenderung merupakan keturunan. Secara umum ada 3 jenis perilaku yang dikaitkan dengan kelainan ini, yaitu sikap kurang memperhatikan sekeliling atau mudah terganggu, dan sikap menurutkan kata hati atau impulsiveness. Para ahli menyimpulkan bahwa attention deficit hyperactivity disorder disebabkan adanya masalah genetikal, bahan-bahan kimia, virus, problem kehamilan, dan persalinan, serta kondisi yang dapat mengintervensi penyebab rusaknya jaringan otak manusia. Yang kedua yaitu ada klasifikasi ADHD. Menurut Mulyana Tias tahun 2012 halaman 10 mengemukakan bahwa klasifikasi atau tipe ADHD itu karena simptom-simptom ADHD bervariasi. DSM-4-TR mencantumkan 3 subkategori, yaitu tipe predominan inattentif, yaitu anak-anak yang masalah utamanya adalah rendahnya konsentrasi. Yang kedua, tipe predominan hiperaktif impulsif, anak-anak masalah utamanya diakibatkan oleh perilaku hiperaktif impulsif. Yang ketiga, yaitu tipe kombinasi, anak-anak yang mengalami kedua rangkaian masalah di atas, yaitu antara rendahnya konsentrasi dan perilaku hiperaktif impulsif. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab ADHD. Faktor penyebab ADHD ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Bahwa sekitar 80% dari perbedaan antara anak-anak yang mempunyai gejala ADHD ini di kehidupan bermasyarakat akan ditentukan oleh faktor genetik atau keturunan. Selanjutnya yaitu ada faktor fungsi otak. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa secara biologis ada 2 mekanisme di dalam otak itu. Yang pertama ada pengaktifan sel-sel saraf dan yang kedua ada penghambat sel-sel saraf. Nah, pada reaksi sel-sel saraf tersebut adanya rangsangan dari luar yaitu panca indera. Nah, selanjutnya itu faktor lingkungan. Dengan kata lain, ADHD juga bergantung pada kondisi gen dan efek negatif lingkungan. Bila hal ini terjadi secara bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan penuh resiko. Selanjutnya yaitu masalah saat ibu mengandung. Di sini dijelaskan bahwa ibu yang mengalami banyak masalah kesehatan saat hamil ini memiliki resiko yang lebih besar untuk melahirkan anak-anak dengan gejala ADHD tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada cedera kepala. Di sini dijelaskan bahwa bayi yang mengalami cedera kepala di bagian depan ini akan berpotensi mengidap ADHD karena cedera pada bagian kepala depan dapat membuat anak menjadi hiperaktif dan sulit fokus di masa mendatang. Poin selanjutnya yaitu karakteristik ADHD. Davidson, Neal, dan Kring tahun 2006 mengemukakan bahwa beberapa karakteristik yang nampak pada anak ADHD seperti seorang anak yang tidak pernah duduk tenang di dalam kelas. Dia selalu bergerak, misalnya mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, dan sebagainya. Sedangkan menurut American Psychiatric Association atau APA dalam DSM-4-TR 2005 mengkategorikan ADHD menjadi 3 jenis dan kategori tersebut digunakan secara luas di negara-negara lain. Di antaranya yaitu yang pertama ADHD dengan karakteristik inattention, yang kedua ADHD dengan karakteristik hyperactive, dan yang ketiga ADHD dengan karakteristik impulsivitas. Poin selanjutnya yaitu kebutuhan khusus pada ADHD. Menurut Haryati, terdapat beberapa model pelayanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya model kelas inklusif.
Model kelas ini menyertakan peserta didik dalam kurikulum peserta didik di kelas reguler. Tidak banyak perubahan pada kurikulum di kelas inklusif ini, karena semua disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Adanya model pelayanan inklusif tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menghilangkan stigma mengenai keterbatasan menjadi satu potensi yang dapat dikembangkan, serta mewujudkan segala hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan. Ada pula poin F, yaitu intervensi ADHD. Penanganan ADHD dapat dilengkapi dengan terapi. Metode ini berguna untuk menangani gangguan-gangguan lain yang mungkin menyertai ADHD. Yang pertama ada terapi perilaku. Dalam terapi ini, orang tua serta perawat penderita ADHD akan dilatih untuk menyusun strategi guna membantu penderita dalam perilaku sehari-hari dan mengatasi situasi yang sulit. Misalkan dengan menerapkan sistem pujian untuk menyemangati pasien. Selanjutnya nomor 2 ada parent training. Dalam terapi ini, orang tua serta perawat penderita ADHD akan dilatih untuk menyusun strategi guna membantu pasien dalam berperilaku sehari-hari dan mengatasi situasi yang sulit. Misalnya dengan menerapkan sistem pujian untuk menyemangati pasien. Langkah ini dapat memberikan gambaran tentang bimbingan spesifik yang dibutuhkan pasien. Baik, selanjutnya kita ke bagian G, layanan pendidikan dan pembelajaran ADHD. Menurut John M. Dan Carol E. Leschur menjelaskan tentang strategi mengajar yang dapat dilakukan guru dalam melayani anak ADHD adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin A, buatlah instruksi yang sederhana dan pendek. B, jauhkan peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran sampai pada waktunya digunakan. Bagian C, jangan memberikan peralatan kepada siswa dan mintalah mereka untuk mendengarkan perintah. Bagian D, buatlah kelas terstruktur dan sistematis. Bagian E, sediakan peringatan atau tanda saat kegiatan akan dimulai, berpindah, dan berakhir. Bagian F, ciptakan kesadaran yang positif sesuai keunikan siswa. Bagian G, doronglah siswa untuk melakukan evaluasi dan dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang realistis. H, mintalah siswa untuk meninjau atau mengulang kembali jalannya pembelajaran dan apa yang diharapkan dari siswa. I, bagilah tugas menjadi beberapa bagian dan membantu siswa belajar sesuai tahapannya. J, doronglah pengendalian diri siswa dengan menciptakan kesuksesan. Terakhir, bagian K, jangan membuat siswa mendengarkan instruksi yang panjang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. ADHD adalah gangguan psikitri pada anak yang paling banyak dijumpai. Gangguan tersebut mengakibatkan perkembangannya terhambat sehingga menimbulkan hambatan pada dirinya dan berdampak pada perilaku. Masalah sosial yang terjadi diakibatkan oleh perilaku hiperaktif. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh orang tua, saudara kandung, guru, dan teman-temannya. Agar karakteristik hiperaktif dan perilaku penyertanya dapat berkurang, maka dibutuhkan pembelajaran yang cocok dengan keadaan siswa dan metode tersebut dapat memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Sekian materi yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.